12 IPA 3. Saya Maria Katarina Putri Manu. Saya Yunita Gianti Iye. Saya Bernardini Mardan Sida. Saya Patricia Osimili. Saya Cornelia Clarice Sunduh. Saya Salvatore Ronaldo Agaboy dan teman saya Teresia Gregoriana Nisaina dulu sebagai kameramen. Kami dari kelompok Bebek Pedaging. Siang semua, kami pelajar siswa-siswi SMA Sudadikara. Sekarang kami sudah bersama pemilik usaha bebek dengan Pak Injo. Sekarang kami akan langsung memulai wawancara kami bersama Pak Injo tentang usaha bebek Pak Injo. Jadi yang pertama yang kami ingin tanyakan itu Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, nama saya Umar Ibnul Khattab Wukuf Arafi. Panggilannya di kampung sini itu namanya Om Enjo. Pekerjaan utama saya ojek. Usaha ini peternakan bebek pedaging ini sampingan. Habis kalau sore saya ada usaha odong-odong di Laper. Saya sarjana. SD saya di SDK N6. Habis tamat sanawiyah. SMA-nya di Jombang, sarjananya juga di Jombang. Oke, itu. Bapak, baik. Sekarang kami akan langsung masuk pertanyaan tentang usaha Bapak. Jadi kalau boleh tahu, kapan Bapak mulai membangun usaha bebek ini? Ini sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun. 2019. Ya, 2019. Mungkin, kalau boleh tahu nih mengapa nih Bapak bisa pilih bebek? Padahal kan sekarang nih kalau yang lihat di ini banyak orang yang jual ayam pedaging. Jadi mungkin apa alasan Bapak bisa memilih ini ternak bebek? Pertama, kalau di ND sini kan tidak umum ini orang piara bebek ini. Ya, tidak umum. Yang kedua ini ada aturan daerah provinsi yang menyatakan bahwa yang dari luar NTT yang boleh masukkan bibit anakannya itu tuh ayam saja. Tapi ini tidak boleh. Alasannya kenapa? Karena di sini NTT ini kan mayoritas Katolik. Banyak juga yang usaha peternakan babi. Nah, pemerintah daerah ini melindungi umat Katolik itu. Seandainya kalau ini bebas dibawa masuk anakannya, nanti harga babi itu akan turun. Karena yang menyaingi babi ini barang ini. Itu satu. Habis yang kedua, saya waktu kuliah itu saya banyak belajar lah. Saya sudah paham. Saya sudah punya prinsip bahwa saya tidak mau hanya sekedar pulang dari Jawa itu yang banyak hal yang bisa kita pelajari itu di sana itu. Saya cuma bawa ijazah saja. Jadi saya ada belajar ini buat tahu, buat tempe, ada ternak kambing etawa, ada ini usaha bebek ini gitu. Di sekitar tempat kuliah saya itu banyak nih orang-orang. Nah sementara di ND ini orang belum umum. Yang ada itu Flores itu titiknya ada di Mbai. Itu pun paling banyak 30 ekor. Makanya saya bawa telurnya. Habis kebetulan juga karantina di pelabuhan itu juga menanyakan, kok kenapa ini bawa ini untuk konsumsi? Kalau saya pakai untuk saya tetaskan pasti diambil. Karena memang ini tidak boleh dikembangkan di Flores. Jadi sini bebek ini. Karena ada aturan daerah tadi. Nah, itu kenapa dasar saya harus usaha ini. Pak, selanjutnya di dalam mulai usaha ini apa modal yang Bapak butuhkan? Saya modal waktu itu saya bawa 100 butir telur. Dari Jawa itu saya bawa 100 butir telur. Habis di karantina di Labuan Bajo, saya jalan darat kan bawa sepeda motor. Habis ditanya, kok konsumsi kok banyak? Iya, karena Surabaya itu bukan dekat gitu. Karena Surabayanya jauh, wajarlah saya sekalian bawa banyak untuk persiapan. Nah, dengan modal 100 tadi itu, saya tetaskan 100 butir itu tuh waktu itu awal kalau tidak salah itu 68 ekor. Awal mulanya itu 68 ekor dan berkembang terus masuk sekarang. Ya, ini sudah ada di mana-mana ini. Ada di Flores Timur juga sudah ambil, Bajawa sudah ambil, Mbai juga. Ada permintaan dari Sabu yang
2.000 ekor saya belum bisa penuhi. Kaitannya dengan modal. Ya. Kalau boleh tahu tuh, kalau kan itu Bapak tadi bilang 100 butir nih saja tuh. Kalau mungkin bisa tahu kalau saat itu 100 butir itu harganya yang berapa? 100 butir itu kalau di Jawa sana harga 3.000 rupiah. Ya, satu butir 3.000. Itu juga tidak sampai. Jadi supaya hitungannya gampang lah, 3.000 per butir. Kita di sini nih 5.000 kalau telur itu. Makanya saya sering bilang sama adik-adik teman-teman ini, ayo ini loh, ini bau barang bau nih, ayo usaha ini. Karena dari telur 5.000, kalau nanti kita tetaskan 27 hari kemudian itu jadi anakan. Nah, jual anakannya itu loh 25.000 satu ekor. 45 hari kemudian itu sudah panen untuk konsumsi di warung-warung itu. Itu sudah berapa? 80.000. Jadi kalau hitungannya ini kita jangan hitung yang kecil ya, yang besar. Per 1.000 ekor saja. Kalau 1.000 telur itu 5.000 berapa itu? 5 juta. Ya, 5 juta. Kalau ditetas 27 hari kemudian kali 25.000. 25 juta. Ya. Itu berapa? 27 hari itu. Dari 5 juta ke 25 juta. Ada 20 juta kan? 27 hari. Ditambah lagi 45 hari, itu sudah ada 80.000, 80 juta. Sudah kamu kerja ini. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan tadinya akan ditanyakan oleh teman saya. Ya. Oke, lanjut. Terus pertanyaan untuk yang kedua-duanya, dari sisi persiapan peternak bebek, apa saja yang perlu disiapkan? Ini gampang kok, ini nih cuman kita siapin apa ini. Ini kebetulan sebenarnya tidak boleh itu. Ini rumah sudah ada, rumah sendiri, tapi tidak ditempatkan, kita pakai gitu. Habis paling-paling ini bambu ini. Bambu. Kalau persiapan kayak macam orang-orang yang awal yang pemilik modal, saya rasa bukan di perkampungan sini. Karena ini kadang-kadang kalau musim hujan kan bau ini. Nah, cara bagaimana supaya tetangga bisa kompromi dengan kita, bau-bau sedikit. Ya pas saat kita panen telur gitu itu, ya kita bagilah 5 butir gitu. Yang di situ kita ini pas giliran kita potong sudah enak, yang masak itu ya kita bagi. Supaya ada bau itu kita tidak dikomplain gitu. Strategi. Oke. Apa saja tahap-tahap budidaya bebek? Budidaya bebek itu tadi itu kalau kita mau fokus itu sebenarnya itu yang usaha petelur sendiri. Kalau kita mau agak ini petelur sendiri, habis yang spesial untuk bibit sendiri, yang netas sendiri gitu. Nah, karena kebetulan di Ende ini belum umum, jadi mau tidak mau ya kita telur ya kita tetaskan. Itu ada 7 mesin tetas di situ. Kapasitas satu itu mungkin sekitar 150 butir. Kali 7 ada, kalau telur 1.000 bisa lah kita masukin di situ. Habis kayak macam ini kita buatkan bak besar ini, tempat minum. Ini harus kita buka dengan keran. Kalau kita angkat itu capek. Kalau saya belajar dulu itu semua sudah diatur dengan keran. Kalau air ini habis tinggal kita buka keran. Jadi modal awal persiapan itu ya cuman ini saja, inilah bambu, ada beberapa batang. Sekarang sudah mulai rapuh semua, akhirnya saya ganti dengan set. Okay. Oh, jadi Om di sini ada mesin tetasnya sendiri ya? Saya punya mesin tetas sendiri, itu saya buat sendiri. Kalau kamu mau belajar, saya ajarin netas, saya ajarin buat mesin tetas kalian. Pemasaran itu di sini tuh banyak gitu, kuliner ini. Rata-rata yang mereka ini bukan bebek asli seperti ini. Mereka bawa bebek kampung kita punya itu. Kadang mereka banyak itu bawa dari Jawa saja. Kalau sudah dari Jawa itu kan ada beberapa hari yang mereka simpan di freezer. Jadi untuk kesegarannya itu kan lain. Seperti itu. Oke Om, dari segi makanannya bagaimana cara pemberian pakan untuk bebek-bebek ini? Ini mereka makan 2 kali sehari. Ya, jam 10-an sama jam 5 sore. Jadi jenis makannya ini yang biasa saya, kalau lagi ada uang itu ada keterwakilannya dedak jagung. Setelah dedak jagung ada polar itu yang biasa kasih makan babi itu, polar orang-orang di sini itu campur dengan polar, campur dengan dedak padi. Nah, kalau memang kita mau programkan untuk telur,
kita tambah dengan konsentrat. Itu konsentrat itu fungsinya untuk apa ini? Perangsang supaya dia tuh telur. Jadi tiap hari itu telur terus itu. Nah, kemarin tuh pernah sampai dengan sekitar 80-an butir setiap hari. Jadi karena kita pagari begini, ada yang di dalam, ada yang telur di ini, pokoknya yang penting itu tidak jauh-jauh lah. Kita pungut, habis kita simpan, 7 hari kemudian, hari sekian kita baru masuk ke mesin ternas. Ya. Untuk selanjutnya, apabila muncul virus, misalnya muncul virus pada bebek tersebut, itu bagaimana cara Om mengantisipasi hal tersebut? Ini jenis ini, terus terang saja, jenis ini nih mati karena penyakit itu belum. Ini tahan memang ini. Bebeknya ini nih tahan penyakit. Cuman yang kendala yang luar biasa ini tikus. Jadi kalau kita taruh bebas begini, tikus dia walaupun dia mau makan, bebek bisa menghindar. Tapi kalau kita sudah taruh di dalam kotak ini, kalau kita tidak tutup rapat, tikus masuk, ya sudah, anak-anaknya mungkin satu malam tuh bisa 15-20 ekor dia gigit mati. Cuman itu saja. Kalau untuk virus penyakit itu saya belum 1 ekor pun di hampir 3 tahun ini mati karena itu tuh tidak ada. Memang tahan ini bebeknya. Selanjutnya, kapan bebek-bebek tersebut bisa dipasarkan? Gitu? Ya kalau dipasarkan itu ada yang beli anakannya, anakan. Setelah netas 27 hari tambah 3 hari, setelah bulunya kering itu kita kasih keluar kan, saya taruh di sini, saya kumpulkan di sini, kita kasih lampu. Kalau ada yang datang beli anakannya, kita jual anakannya. Kalau tidak ada ya kita terus besar. Biasanya begini nih, kecil-kecil begini bisa syuting ini, yang kecil-kecil ini. Ini biasanya kalau di sini sudah tahu rumah sakit ini, kalau ada yang mengalami DBD, itu orang rumah sakit itu bilang ke sana loh, ke rumahnya Om Enjo di Perwira sana. Mereka merekomendasikan cari di sini. Iya, cari ini. Kadang beli 2 ekor nih, mereka begini sudah butuh. Dan itu hampir tiap hari itu, yang itu tuh. Jadi datang. Jadi yang beli yang kecil, yang begini, yang 60.000, yang 80.000. Habis kalau kita besarkan terus ini, yang besar-besar ini, yang sudah bertelur ini kita bisa jual 150. Jadi pasar itu tuh kita tidak bisa bawa ke warung-warung karena ini kita terbentur dengan modal. Kamu bisa bayangkan 1 hari ini dia punya makan saja nih. Uangnya ini 105.000. Jadi 105.000 tuh makannya itu mau 3 juta lebih 1 bulan. Jadi biayanya mahal ini daripada ini. Tapi kalau memang kita punya modal ada, seperti yang saya gambarkan tadi, seandainya itu warung itu di sini setiap hari ada 1 warung yang butuh 20 ekor, 10 ekor. Kalau dikumpulkan, sudahlah. Kalau bisnis ini nih 1.000 ekor 1 bulan tuh bisa masuk. Jadi daripada kamu besok kuliah habis niat mau ke PNS atau mau jadi anggota gitu, sudahlah piara ini barang ini. Benar ini. Peran sampingannya. Ya kan? 25.000 loh, tambah 45 hari kemudian itu loh, itu sudah harga 80.000. Kalau per 1.000 itu udah 80 juta, 5 juta, 25 juta, habis 45 hari kemudian 80 juta. Coba siapa yang mau punya gaji seperti itu? Ya. Baik, untuk pertanyaan berikut, berapa jumlah pengeluaran setiap bulan untuk perawatan bebek-bebek ini? Ya perawatan plus makan tadi itu ya minim itu 3 juta per bulan dengan kondisi 130 ekor sekarang. Per 130 ekor itu kita tiap bulannya pengeluarannya sekitar 3 juta lebih. 3 juta. Ya. Berapa kira-kira omset yang Enjo peroleh selama sebulan dalam usaha bebek ini? Kalau per hari ya, kalau diakumulasi, kalau dikumpulkan 30 hari baru dibagi itu baru kita bisa ketemu. Tapi yang jelas tuh ada keuntungan. Jelas ada keuntungan. Jelas ada keuntungan. Kalau tidak keuntungan tidak mungkin kita bertahan sampai 3 tahun kan gitu. Ya. Jadi saya berharap
yang muda-muda ini saya mau cari nih peternak-peternak mandiri gitu tuh. Dekat dengan saya bagi dia bibitnya, saya ajar ilmunya, kalau sudah besar itu. Dan satu hal ya, yang satu hal itu kalau di Jawa itu saya pelajarin 6 bulan ini, 6 bulan. 6 bulan tuh baru telur. Tapi di sini tuh setelah saya kasih dengan ikan-ikan laut, tahu ikan hewe itu yang kecil itu. Kecil-kecil, Nah, kalau lagi murah itu kan satu tas kresek kan paling 10.000 itu. Itu kita bagi dia itu tidak menunggu 6 bulan, 3,5 bulan tuh bebek ini sudah bertelur. Jadi teman-teman saya di Jawa sana saya beritahu, saya punya bebek di sini loh 3,5 bulan, bukan 6 bulan yang saya pelajari. Benar. Ada kelebihan kadang-kadang kita tinggal di laut, dekat laut, tapi kita punya ini. Nah, makanan-makanan ikan tadi itu yang bikin merangsang dia supaya kita. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menentukan harga jual? Ya harga jual itu ya ukurannya bobot gitu tuh loh. Apa bobot berat. Kalau seumpamanya semakin berat ya semakin mahal uangnya gitu. Nah kalau untuk supaya bagaimana berat ya kita perhatikan makannya gitu. Jadi kalau di sini saya jual per kilonya itu 100.000 dagingnya. Saya tidak tahu sapi mungkin 125 mungkin. Tapi kalau dibandingkan dengan daging ini jauh lebih enak. Kalau kalian makan jam-jam begini siang ini, manisnya dia punya daging tuh kamu rasa sampai malam. Iya benar. Makanya besok itu loh, Senin itu kamu semua yang Suradikara yang datang wawancara, saya undang kamu. Kurang 3 ekor, saya potong 5 ekor, kurang 5 ekor. Saya siap ada di kulkas, saya potong kemarin ada 20 ekor. Saya undang kamu datang makan hari Senin besok. Baik, pertanyaan selanjutnya, sejauh ini apa saja bentuk promosi yang sudah dilakukan? Promosi ya lewat Facebook lah, Facebook habis di status. Jadi semua kalau kita pas lagi nggak ada uang ya, lagi nggak ada uang kita potong kan. Nah kita potong habis kita naikkan di status. Ready lagi nggak habis. Ada yang pesan itu yang ada yang pesan yang 1 ekor utuh dibagi sekian potong. Habis kita bumbukan sekalian, kata orang apa ini bilang di ungkep, sudah diungkep. Jadi kalau ada yang beli itu cuma 200.000 1 ekor, jadi sudah dipotong-potong. Itu ke rumah itu mereka ambil beberapa, habis mereka goreng, yang lain mereka simpan di freezer. Jadi yang paling laku itu yang seperti ini. Ya orang tidak mau repot-repot potong, cabut bulu, ya kita disuruh bagi-bagi habis ungkep. Kita buatkan sambal, habis mereka kita antar, ya jadi mau jelang makan malam ya ambil beberapa foto, seperti itu. Jadi Om, apakah ada kendala dalam melakukan promosi menggunakan media tersebut? Hampir tidak ada sih kendala. Kendala kalau pulsa data tidak ada, habis. Tidak jalan, ya itu saja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membangun loyalitas konsumen? Ya pertama jual jangan mahal-mahal, ya jangan mahal-mahal. Kalau memang ini enak kita bilang enak, ya kita enak bilang enak. Setiap kali kalau kami mau potong sudah kami timbang, ya ini 1,5 kilo, ini 1 kilo. Tapi kalau kita bilang 1 kilo ternyata tidak 1 kilo kan itu membuat pelanggan kecewa gitu. Seperti itu. Terus Om, apa strategi pemasaran yang digunakan? Sudahlah, tidak perlu strategi lah, karena di sini tuh di daratan Flores yang ada itu cuma di sini. Jadi untuk apa kita mau strategi dengan orang mau apa? Seumpama kalau nanti ada yang sudah berkembang, otomatis nanti kalau berlaku hukum pasar lah. Barang banyak, peminatnya tetap, harganya sama. Barangnya tidak ada, peminatnya banyak, harga akan naik. Tapi kalau barangnya banyak, peminatnya tidak ada, pasti harga itu turun hancur. Ini seperti itu berlaku, sama seperti itu. Siapa yang menjadi target pemasaran?
di sini itu yang sudah umum kan banyak nih orang-orang Jawa yang tinggal di sini nih, yang kerja di PLN, yang di Pertamina. Kita sering langganan dengan Pertamina. Teman-teman Pertamina ini kan banyak juga orang-orang kerja dari Jawa. Dan orang-orang Jawa itu sudah tahu di menu ini. Jadi kadang tadi yang saya bilang tadi, mereka pesan per ekor, habis dipotong-potong sudah dibumbu, mereka tidak repot-repot lagi gitu. Kapan mau makan ya tinggal goreng, itu saja.